Baik, terima kasih kepada Gembala Sidang yang kembali mempercayakan saya untuk melayani firman Allah pada pagi hari ini. Sambil saya menunggu para pelayan supaya segera ada di tempat ini, supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Terima kasih kepada tim multimedia. Firman Allah akan bicara tentang bertumbuh dalam iman. Mari sama-sama kita katakan ini, tema ini. 2, 3. Bertumbuh. Saya yakin suara saudara bisa lebih keras ya mengungkapkan itu. 2, 3. Bertumbuh dalam iman. Amin, puji Tuhan. Sama dengan visi ya, visi gereja di tempat ini ya, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini kita akan baca sama-sama, ayat yang ke-18. Amin, amin. Puji Tuhan. 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang saya ajak saudara membaca sama-sama. Amin. Puji Tuhan. 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Maaf, ayat 18 ya, bukan 17. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang mau bertumbuh di dalam iman rohaninya katakan amin. Haleluya. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan sangat menginginkan jemaatnya itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan iman. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan rohani. Kalau bicara tentang pertumbuhan, pasti kita akan hubungkan dengan tubuh kita manusia ini. Ya. Kita lahir disebut dengan bayi. Nah, tentu orang tua menghendaki supaya kita jangan cuma bayi terus. Dari bayi, kemudian apa saudara? Mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Dari bayi kemudian itu pun masih tidur terlentang. Baru kemudian dia mulai bergerak dan mulai berputar dan kemudian akhirnya bertumbuh jadi dia bertengkurap. Setelah itu dia mulai bertumbuh menjadi anak-anak, mulai belajar berdiri, belajar merangkak. Jadilah dia anak-anak, mulai berjalan dan kemudian akhirnya mulai berlari. Itu namanya bertumbuh. Dari anak-anak bertumbuhlah dia menjadi yang namanya pra-remaja. Dari pra-remaja kemudian menjadi remaja. Itu namanya bertumbuh. Dari remaja bertumbuhlah dia terus menjadi pemudi bagi yang wanita, pemuda bagi yang pria. Ternyata belum sampai di situ. Dia terus bertumbuh dan akhirnya jadilah dia dewasa, ya, bertumbuh dewasa, mencapai kedewasaan. Bahkan kedewasaan di sini ada tingkat yang lebih tinggi, itu kedewasaan penuh. Jadi itulah namanya sebuah dinamika pertumbuhan tubuh manusia. Saudara tahu nggak? Allah menghendaki kita gereja, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mengalami hal yang sama yang namanya juga pertumbuhan. Jangan hanya bayi rohani terus, jangan hanya anak-anak rohani terus. Kita mesti bertumbuh menjadi dewasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Colek kiri kanan bertumbuh ya. Tak apa, colek aja. Kalau saudara ini colek aja, bertumbuh ya. Haleluya. Kedewasaan
kedewasaan rohani tidak diukur. Berapa lama saudara jadi orang Kristen? Kedewasaan rohani tidak diukur. Berapa usia saudara? Yes. Saya tanya dalam komsel jemaat, kira-kira kalau mau dihubungkan dengan tubuh manusia, pertumbuhan manusia, dihubungkan dengan kehidupan rohani saudara, saudara sudah ada di level mana? Di tingkat mana? Bayi, anak-anak, remaja, pra-remaja, remaja, pemuda-pemudi, atau sudah dewasa? Bingung mereka, gimana ya saya? Kalau saya tanya pertanyaan ini sama saudara, saudara ada di tingkat mana? Pak Edwin, WL tadi, sudah ada di tingkat mana itu kedewasaan rohani? Pertumbuhan rohaninya? Ya? Ya? Bingung, saya bingung juga rupanya. Ya, nggak tahu. Ibu Malau sudah ada di tingkat mana kira-kira? Udah sekolah Alkitab, udah pelayanan, dia ada di tingkat mana ini? Belum juga bisa jawab. Yang heran waktu ada seorang ibu di dalam komsel itu, umurnya sudah sangat tua, bukan sangat tua, sudah cukup ya. Dia bilang, Pak Gembala, kalau saya lihat-lihat saya kayaknya masih bayi. Hah? Umur sudah segitu dia introspeksi kayaknya masih bayi. Waduh, kaget kan? Nggak tahu saudara ya, sudah di level. Tapi yang saya ingin katakan kepada saudara, dan ini isi hati Tuhan. Dia mau jemaat gereja Tuhan hari-hari ini mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Terjemahan lain saudara, bertambah-tambahlah dalam kerohanian. Terjemahan lain dia bilang, bertambahlah di dalam apa lagi saudara? Mengalami kemurahan kebaikan Tuhan. Jadi mengalami kebaikan Tuhan itu ada levelnya saudara. Semakin saudara bertumbuh rohani, maka pengalaman rohani mengalami kemurahan Tuhan itu semakin hari semakin naik. Orang yang mengalami pertumbuhan rohani juga, dia akan semakin kuat walaupun badai menerpa hidupnya. Dia tidak akan mudah mundur, dia tidak akan mudah goyah dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan, firman Allah tidak akan berbicara tentang itu. Tapi bagaimana supaya kita bertumbuh? Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam rohani? Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan? Mari kita akan buka bersama-sama Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Ada dua hal yang ingin ditekankan firman Allah pagi hari ini. Bagaimana supaya saudara mengalami yang namanya pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Bagaimana saudara akhirnya menyatakan bahwa hanya Allah yang kita sembah itulah satu-satunya Allah. Bagaimana kemudian akhirnya saudara bisa mengalami lebih banyak lagi perkara-perkara yang besar yang dari Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Oke, ini. Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita mengalami yang namanya pertumbuhan iman. 2, 3. Tuhan dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang pertama, bertumbuh dalam iman melalui pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam iman melalui pengenalan akan Tuhan. Jadi maksudnya apa? Kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar,
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata pengenalan di sini di ayat 14 Mazmur 25, Tuhan bergaul karib. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar itu adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Apa itu pengenalan di sini, saudara? Pengenalan di sini bicara tentang hubungan yang sangat dekat. Pengenalan yang dimaksud di sini adalah hubungan intim. Ada satu komunikasi intens antara dua pihak. Ada satu kedekatan, keintiman. Ya. Kemudian pengenalan di sini ini juga berbicara tentang adanya satu percakapan rahasia, penuh kepercayaan antara dua belah pihak. Itu namanya pengenalan. Ada satu keakraban, hubungan yang rahasia, sehingga melahirkan kepercayaan satu dengan yang lain. Saudara, untuk mempercayai orang itu tidak gampang. Untuk kemudian saudara menjadi percaya kepada seseorang itu tidak mudah. Itu membutuhkan satu hubungan, satu komunikasi yang intim, sehingga lahirlah itu kepercayaan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hubungan intim ini, kata pengenalan di sini juga mengandung arti sebuah lingkaran keintiman. Lingkaran itu artinya sesuatu yang tidak putus, sesuatu yang disebut konsistensi. Jadi orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan orang yang bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Kemudian itu dilakukan secara terus menerus, sebuah lingkaran keintiman itu dilakukan dengan terus menerus, tidak putus, saudara. Nah, di sana kemudian akan lahir yang namanya kepercayaan, dan dari kepercayaan itu maka kedua belah pihak akan menyampaikan hal-hal yang rahasia sekalipun. Pertanyaannya, saudara, apakah selama ini kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Artinya kita sudah memiliki satu tingkat hubungan yang sangat akrab, intim dengan Tuhan, yang dilakukan secara terus menerus. Saya tidak perlu banyak berbicara tentang bagaimana saudara memiliki kehidupan doa, penyembahan, firman Tuhan yang dilakukan secara terus menerus. Tapi ironisnya banyak terjadi sekarang. Jemaat lalai melakukan itu. Jemaat saudara menganggap remeh hal itu. Bangun pagi bukan baca Alkitab, bukan renungkan firman Tuhan, buka HP, buka hal-hal yang gak ada hubungan dengan kehidupan rohani. Bangun pagi bukan berdoa menyembah Tuhan. Langkah-langkah di mana kita membangun keintiman. Beribadah kalau sempat saja, beribadah kalau ada waktu saja, datang doa kalau ada waktu saja. Ini ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang dikatakan mengenal Tuhan? Bagaimana kemudian kita mengalami yang namanya pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang dikehendaki oleh Allah
Saya diundang untuk dari Kementerian Agama ya, seminar keluarga hamba-hamba Tuhan. Waduh. Jadi saya tanya, benar apa saya harus? Ya tidak apa-apa Pak Pendeta yang sama. Nah yang saya kaget aja, ternyata kami hamba-hamba Tuhan jujur sudah banyak yang melalaikan waktu-waktu doa menyembah Tuhan. Makanya banyak masalah muncul dalam pelayanan, banyak masalah muncul dalam pelayanan. Aduh saya. Tapi puji Tuhan kami berkomitmen untuk kembali mengenal Tuhan dengan benar, membangun keintiman dalam sebuah lingkaran, dalam sebuah konsistensi. Haleluya. Oke lah, tidak usah dibanding-bandingkan pendeta dengan jemaat. Kadang-kadang kan pendeta saya misalnya, teman-teman di Singkawang, kami saja dalam kondisi seperti ini, apalagi jemaat yang diperhadapkan dengan banyak pergumulan masalah, tantangan. Masihkah kita memiliki hidup yang bergaul karib dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan? Kalau mau bertumbuh, ambil komitmen. Saya mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat kehidupan doa pribadi, kehidupan doa mesbah, doa keluarga, bersekutu dengan firman Allah setiap hari, setiap saat. Yang kedua, lanjut. Bertumbuh dalam iman dengan takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah ini. Amin. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Firman Allah berkata di sini apa, saudara? Jadilah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Berapa banyak di sini, tidak usah angkat tangan, cukup senyum saja, yang menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang takut akan Tuhan? Bisa katakan amin, saudara adalah orang yang takut akan Tuhan? Bisa katakan amin, orang yang takut akan Tuhan? Hampir semua takut akan Tuhan, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Pertanyaannya, benar tidak saudara takut akan Tuhan? Kita lihat apa sih maksud dari takut akan Tuhan di sini. Amsal 8 ayat 13. Baca, tidak usah biar aja nanti cari sendiri. Amsal 8 ayat 13. Saya akan baca ini dan saudara kalau membaca silakan ya. Amsal 8 ayat 13. Siapa orang yang takut akan Tuhan di sini? Takut akan Tuhan. Saya senang kalau jemaat sama-sama baca 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apa itu takut akan Tuhan? Yaitu membenci kejahatan. Berarti saudara, di balik itu atau seiring dengan itu, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang suka dengan kebenaran. Amin, saudara. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci kejahatan, yang tidak suka dengan kejahatan, yang tidak suka dengan kebohongan, yang tidak suka dengan tipu muslihat, yang tidak suka dengan kecongkakan, tidak suka dengan kesombongan dan berbagai jenis perbuatan jahat. Itu saudara yang Tuhan mau, benci kejahatan. Maka saudara akan disebut orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama dikatakan orang yang takut akan Tuhan benci kejahatan. Nah, kalau saudara masih suka buat jahat,
Jangan mengklaim dirimu takut akan Tuhan ya. Kalau masih suka bohong ini mulut, jangan bilang saudara orang takut akan Tuhan. Kalau perkataanmu masih suka keluar kata-kata makian, perkataanmu masih keluar kata-kata kalimat suka menjelekkan orang lain, suka menggosipkan orang lain, jangan mengklaim dirimu orang yang takut akan Tuhan. Oke, yang gak kelihatan. Kalau di pikiranmu masih suka memikirkan pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran yang tidak suci, jangan mengklaim dirimu orang yang takut akan Tuhan. Kalau masih membiarkan diri kita terikat oleh hal-hal daging, engkau belum bisa dan engkau tidak layak disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Dari pikiran, perkataan, pola pikir, pola kata, ini pola laku kita ini, tindakan kita, perbuatan kita, itu menggambarkan anak Tuhan atau tidak? Atau kita masih melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan? Kalau masih, berarti kita belum bisa disebut orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, sebenarnya kita sekarang ada di era tantangan itu berat dalam hal takut akan Tuhan. Kita masih dalam rumah, kita sudah ditantang untuk hidup suci. Masih di dalam kamar, masih pegang Android saudara, HP saudara, apalagi laptop saudara, tab saudara, masih pegang komputer saudara, saudara sudah ditantang untuk hidup suci, hidup kudus. Masih saudara tidak bergaul dengan orang lain, saudara masih sendiri, engkau sudah diuji apakah engkau masih hidup kudus, suci atau tidak, masih disebut takut akan Tuhan atau tidak. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya yakin dari kecil saudara-saudara sebenarnya rindu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amsal 29 ayat 25, sedikit saya tambahkan ya. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Takut akan orang kepada orang mendatangkan jerat. Saudara jujur ya, kita kadang-kadang lah ya, saya nggak bisa menghakimi kita semua dan bukan bagian saya. Kita kadang lebih takut orang daripada Tuhan. Kita kadang lebih takut dengan orang. Takut nanti nanti saya dibenci, saya nanti tidak disukai orang, teman, saya nanti dibully, takut nanti saya diperlakukan hal-hal yang buruk. Nah, takut akan orang itu banyak kali membuat kita akhirnya jadi suka berkompromi dengan kejahatan, suka berkompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya tidak mengatakan saudara untuk menjauhi teman dan lain sebagainya. Jangan pernah meninggalkan teman, jangan pernah meninggalkan komunitas. Tapi kalau teman dan komunitasmu membuat engkau jauh dari Tuhan, engkau harus bisa memilih mana pilihan yang tepat. Artinya engkau harus bisa lebih takut kepada Tuhan. Amin saudara. Jangan berkompromi, jangan takut dibully, jangan takut diperlakukan hal yang tidak baik. Saudara, takutlah hanya kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang takut itu adalah orang yang hormat kepada Tuhan. Orang yang takut adalah orang yang gentar kepada Tuhan. Orang yang takut adalah orang yang menghargai nilai-nilai kesucian. Itu harus kemudian engkau disebut sebagai orang yang bertumbuh dalam iman. Silakan lihat nanti. Ketika engkau takut akan Tuhan,
kemudian apa saudara? Engkau kemudian hidup dekat dengan Tuhan. Rohanimu pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Satu hal yang saya tambahkan di dalam hal takut akan Tuhan. 2 Petrus 3 Mazmur pasal 25 ayat 14. Kata takut akan Tuhan di sini itu dihubungkan dalam konteks ini. Ini juga dihubungkan bukan hanya menyangkut hal-hal umum, tapi lebih kepada hormat kepada Tuhan dalam hal ibadah, persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun korporat bersama. Artinya begini, saudara akan disebut bahwa takut, orang yang takut akan Tuhan kalau dalam ibadah itu, dalam hubungan dengan Tuhan itu, saudara menaruh rasa hormat gentar kepada Tuhan sebagai Tuhan Raja di atas segala raja. Kadang kita datang ibadah seperti ini sih. Para tim pelayan sudah sungguh-sungguh memimpin saudara dalam pelayanan penyembahan, praise, pujian, penyembahan. Pengkhotbah sudah, uratnya sudah timbul-timbul karena suaranya keras. Saudara asik main HP. Seperti saya misalnya sedang menyampaikan firman Allah saat ini. Saudara asik main HP, chat dengan orang lain, chat dengan ini, tempat pekerjaan, tempat teman-temanmu dan lain sebagainya. Saudara, itu tandanya saudara tidak hormat kepada Tuhan. Saudara mungkin tidak perlu menghargai saya sebagai hamba yang dipercayakan, tetapi taruhlah hormat kepada Tuhan kita yang sedang menyampaikan isi hatinya buat kita. Saya sangat melarang jemaat, silakan boleh buka HP sementara firman Allah, tapi khusus yang berhubungan dengan mendengar firman Tuhan. Amin. Itu sebagai sikap hormat takut kita kepada Tuhan dalam konteks ibadah kepada Tuhan. Ketika saudara sedang ada di tempat ini, dengar firman Allah seperti ini, bukan tidak mungkin pikiran saudara entah kemana-mana. Mikirkan di rumah, mikirkan pekerjaan, mikirkan tempat teman kerja, teman bisnis, apalagi saudara, mikirkan lagi mau makan setelah ibadah, apalagi mau ke kafe mana, mau ke rumah makan mana kita selesai ibadah, mikir kemana-mana. Saudara tahu ketika engkau biarkan pikiranmu terus berjalan seperti ini, engkau sedang menunjukkan sikap tidak hormat kepada Tuhan. Saudara ada di sini untuk sungguh-sungguh berkonsentrasi dengan Tuhan. Itu namanya orang yang takut akan Tuhan. Bahkan ketika saudara mulai datang, masuk di ruangan ibadah atau di tempat mana, saudara sudah mulai menaruh rasa hormat setinggi-tingginya buat Tuhan, bahwa Dia hadir, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Memang tidak bisa kelihatan secara kasat mata, tapi saya pribadi sedang merasakan Tuhan hadir. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya. Seorang ibu, dia bersaksi, kira-kira umur 67 tahun ini. Puji Tuhan, saya sudah usia seperti ini, tapi setiap saya datang ibadah, keadaan ketika saya masuk dan kemudian keadaan ketika saya pulang berbeda. Kok berbeda? Dia bilang, karena waktu saya masuk dalam keadaan lemah, saya pulang saya dibuat. Saya masuk dalam keadaan sakit, saya pulang disembuhkan oleh Tuhan. Saya masuk dalam membawa masalah pergumulan, saya pulang Tuhan memberi solusi dari jalan keluar. Kenapa? Karena dia menaruh rasa hormat, takut akan Tuhan. Dia nikmati kehadiran Tuhan. Kalau saudara sedang memuji menyembah Tuhan, tolonglah ujilah dan sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh.
Kalau mau tepuk tangan yang benar. Yang mau menyembah Tuhan yang benar. Mau angkat tangan yang benar. Mau bernyanyilah yang benar. Beri dan taruh rasa hormat penuh kepada Tuhan kita yang sesungguhnya siap memberkati kita. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dan percaya engkau pasti akan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam iman dan rohani. Ketika engkau berdoa secara pribadi, taruhlah rasa hormat. Saudara, beberapa hari sudah sekian waktu ini, saya kembali mengintrospeksi diri saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, bagaimana hubungan keintiman saya kepada Tuhan dan roh yang takut akan Tuhan. Nah, saudara mungkin tidak perlu meniru saya, ya. Tapi saya kembali boleh ambil komitmen. Setiap jam 4 pagi, saya sudah harus ada di kaki Tuhan. Sebelum beston jam 5, beston di pastori, saya sudah harus ada di kaki Tuhan jam 4. Saya ingat firman Tuhan, tidak bisakah kamu bertahan-tahan dengan aku, bersama dengan aku 1 jam saja. Dan saya coba ambil komitmen, walaupun ini agak susah karena saya termasuk, apalagi lutut saya ini sedang ada masalah sedikit, saudara ya. Tapi saya harus berlutut. Dan ternyata saya sudah, bukan coba-coba, maksudnya saya praktikan ini sebagai komitmen saya menaruh hormat kepada Tuhan. Berlutut 1 jam, tidak apa-apa. Kalau saya berlutut berarti kan begini, saya beroperasi mata, nggak boleh tunduk. Berarti bagaimana posisinya? Berarti saya berlutut kan begini. Tapi komitmen harus diambil. Lingkaran keintiman harus dilakukan. Lakukan bukan terpaksa, tapi satu sikap hormat. Banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan tidak hormat kepada Tuhan. Ini menurut saya. Mau doa malam hingga peluk bantal, Tuhan tolong, saya udah capek, Tuhan kan ngerti. Saya udah capek kerja 1 hari, akhirnya sambil peluk bantal doa tidur. Memang sih tidak dicatat di Alkitab, tapi sikap kita terhadap Tuhan, ujung-ujungnya apa saudara? Doa malam sambil tidur, akhirnya belum amin sudah ketiduran. Pas bangun pagi, wah belum amin ya doa mau tidur. Mau doa dengan Tuhan tinggal pakai celana, maaf, tinggal bungkus kain, udah tinggal berdoa. Bagi saya pribadi itu, Tuhan ingatkan, taruh rasa hormat kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mau jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, taruh rasa hormat, takut akan Tuhan. Engkau akan mengalami hal-hal besar. Lanjut saja saudara ya. Nih, apa yang akan kita alami ketika kita intim dengan Tuhan dan takut akan Tuhan? Nih, Alkitab mengatakan Tuhan bergaul karib, saya tukar badannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan nih, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kata perjanjiannya ini covenant, ikatan janji yang penuh kesetiaan. Jadi ikatan janji ini sudah nanti apa? Dan perjanjiannya ini perjanjian Tuhan, satu ikatan yang sangat kuat yang tidak bisa diingkari oleh Tuhan sendiri. Dia setia dengan janjinya, nggak ada kan dia pernah ingkari janjinya. Apapun bahkan bumi bergoncang, nggak akan dia ingkari janjinya. Ada lagu bilang Israel, biar naik lagi, naik. Biar bumi akan berlalu,
Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, apa nih, covenant, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya apa? Pasti akan digenapi. Enggak akan pernah Tuhan ingkar dengan janjinya. Ia setia dengan janjinya. Haleluya. Berapa waktu yang lalu saya ke Jakarta, saya dijemput seseorang oleh sopirnya. Saya sampai di rumah, saya kaget, rumahnya besar sekali. Ada mobil-mobil mewah di situ. Waduh. Masih saya duduk di teras, dia bilang, "Bro, dengan siapa?" "Oh, dengan keluarga." "Oh." Singkat cerita dia bilang, "Bro, nanti kirim ke saya nomor rekeningnya ya. Ya untuk uang jajan lah selama ada di Jakarta." Waduh, baru mau duduk dia sudah minta nomor rekening. Datang istrinya, "Mama, tadi saya minta sama apa?" Dia cuma panggil saya bro, sama bro, nomor rekening nanti kirim ya. Rupanya bendaharanya sama istrinya. Oh iya. Singkat saya sudah pulang ke tempat saya tinggal. Saya sudah kasih nomor rekening. Saya cek, oh belum ada. Singkat cerita sampai sudah mau pulang, belum ada yang dimasuk. Sampai sekarang saya sudah ada sini, belum ada yang masuk. Saya sudah pikir-pikir mobil di depan Mercy, bukan Mercy, BMW. Mobil yang jemput saya Fortuner. Ada mobil yang satu lagi. Kalau saya nggak lihat ya no problem kan. Jadi saya sudah bayangkan berapa dia mau transfer. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada pertambahan di nomor apa. Saya ingat teman saya ini, berapa tahun lalu dia pernah minta nomor rekening juga sama saya. Saya lagi penyembahan di acara KKR di Singkawang. Selesai firman Tuhan dia datang, karena dia pembicaranya. Dia datang, masih penyembahan baru WL. Bro. Kaget saya, ini di hadirat Tuhan lagi penyembahan ini. Dia bisik ke saya, "Bro, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati di gerejanya bro." Kaget saya. Pas mau pulang saudara mereka ke Jakarta, dia minta nomor rekening. Bukan cuma saya, istri saya punya nomor rekening, dia minta. Enggak ada jejaknya sampai sekarang. Orang kalau janji memang jangan pernah dipercaya. Men, saudara, benar gak? Banyak yang pernah dikecewakan dengan janji manusia. Bro, ada tante orang Manado. Dia minta saya doakan dengan sungguh-sungguh. Sakit, ada kaki berat. Wah. Setelah sudah mau pulang dia minta, "Oh, doakan lagi." "Ada apa tante?" Ya tante maksudnya orang Manado, orang di Jakarta, di Tangerang. "Ada apa tante?" "Itu tante ada dapat tender." Wah, saya dengar tender ini kayaknya asing bagi saya ya, tapi saya pernah dengar ada tender. Cuma yang membuat saya kaget apa? "Bro, ini kalau gold itu keuntungannya 250 M." Wih, cuma biasa dengar 250.000, dengar 250 M, udah bisa dibayangkan saja. Pas saya doa lebih sungguh-sungguh, kan ada tender ini. Oh, lebih saya biasa satu tangan, dua tangan lagi, empat tangan sudah. Pas mau pulang dia bilang, "Bro, boleh minta nomor rekening?" Cepat saya ambil di dompet. Memang saya baru cetak waktu itu kan. Saya kasih 5 langsung supaya kalau satu kececer masih ada 4. Saya pulang Singkawang, saya cek di rekening sampai patah ATM saya, tidak ada di transfer. Pecah, bukan patah, pecah, terbelah. Inilah janji manusia. Tapi saya punya Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia kalau sudah janji pasti setia.
Amin, saudara. Diberitahukannya kepada mereka. Kata diberitahukannya ini mengandung arti disampaikan. Artinya saudara, janjinya itu diperdengarkan kepada kita dan kita lihat. Tapi yang luar biasa apa? Dinyatakan, diwujudkan. Jadi Tuhan kalau janji, Dia setia. Dan janji itu bukan cuma kita dengar, bukan cuma kita lihat, tapi kita alami janji-janji Tuhan itu. Haleluya, saudara. Saya baru berapa waktu lalu operasi mata. Selesai operasi, puji Tuhan berjalan baik. Katak belakangan. Dokter sarankan saya pakai kacamata yang gelap dulu, Pak ya. Oke, silakan. Saya belilah kacamata 30.000. Bisa. Gelap sekali, saudara. Minggu pertama saya khotbah. Waduh, cuma lihat keren sekali Pak Pendeta. Ya, kacamatanya mantap sekali, hitam sekali, saudara. Mereka nggak tahu harganya 30.000, dapat diskon dari toko. Nah, dokter sarankan pakailah kacamata yang bagus, katanya. Oke, puji Tuhan. Saya datang satu acara, saya antar dulu istri saya harus kembali lagi karena jadwal kembali cek ke dokter. Saudara, saya pulang, acara sementara dimulai. Tempat parkir saya semula ternyata sudah diambil orang. Waduh, saya lihat tempat parkir, tidak ada tempat parkir lagi. Biasanya ada tempat parkir, tapi tidak ada lagi. Akhirnya saya maju agak jauh dari tempat acara, saudara. Saya ada di ujung lampu merah, tapi masih bisa dapat. Nah, saudara, selesai ibadah, saya ketemu dengan seorang teman. Udah lama tidak ketemu saya. Pak, udah di mana? Oh, saya dengan keluarga udah tinggal di Kucing. Dia lihat saya pakai kacamata hitam. Oh, kenapa? Itu saya baru operasi mata. Oh, saya ada kacamata. Wah, dia cepat ke mobil. Saya mau kasih bapaknya. Ya. Sudah tahu dia bawa kacamata. Pak, ini kacamata saya beli di Kucing, harganya 500 ringgit. Saya coba memang enak dipakai. Cuma waktu saya pakai lepas gagangnya. 500 ringgit, 500 ringgit sekitar 1.800.000, 1.900.000 lah. Ya mungkin sekarang ada nilainya ya. Lepas, oh dia pun kaget karena ada di dalam boxnya kan. Tapi Pak, kenapa saya terima? Saya nanti perbaiki di optik. Sudah akhirnya selesai acara. Jadi betul Pak, iya saya kasih Bapak, maaf ya ini lepas gagangnya, enggak apa-apa. 500 ringgit saya pikir kan, dibanding dengan 30.000. Waktu saya mau belok pulang ke rumah, saya bilang istri ini, kita pulang mampir di optik ya, perbaiki itu gagang kacamata ini. Tapi waktu saya mau belok tidak bisa. Kenapa? Karena di lampu merah itu, saudara, padahal arah mau pulang ke tempat di rumah, di gereja, saudara, banyak optik yang ada beberapa optik yang dilewati. Akhirnya saya tidak bisa belok kiri karena saya parkir kanan, saya harus ambil kanan. Saya ingat, oh iya ada optik di depan Anson, Singkawang. Udah kita ke situ dulu biar nggak pergi. Masuk di situ, saudara. Udah lama tidak ketemu sama yang punya optik itu. Dia anak Tuhan juga. Ngobrol. Pak, ini saya ada kacamata. Harganya 1 jutaan katanya. Dalam hati saya ini nggak cukup duit saya yang mau bilang ini bagus Pak, apalagi Bapak baru selesai operasi ini pas bagus buat Bapak. Harganya 1 jutaan Pak. Saudara, dia bilang untuk Pak Pendeta 1 juta aja. Ngobrol kami. Sambil ngobrol, selesai ngobrol dia bilang apa? Pak Pendeta, bisa nggak ini kacamata ini saya kasih persembahan untuk Bapak saja, tak usah dibayar. Kaget saya. Tapi dalam hati puji Tuhan,
Datang istrinya, "Mak, tadi saya bilang Pak Pendeta, ini kacamata pendeta ini. Inilah kacamata yang saya pakai sekarang." Jadi hari itu saya dapat 2 kacamata. Harganya kalau ditotalkan 3 juta lebih. 10 kali lipat dari harga 30.000 yang saya beli pertama. Saudara lihat, saya mengalami kemurahan Tuhan untuk sesuatu yang tidak terpikir oleh saya. Sebelumnya tidak ada di benak saya. Tapi kenapa Tuhan berikan itu buat saya? Tuhan nyatakan itu saya alami. Saya ingat, sudah hampir 2 bulan ini saya berkomitmen bangun hubungan intim dengan Tuhan. Menaruh rasa hormat dan takut sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mulai melakukan apa yang Dia janjikan. Jemaat yang mengalami bermasalah-masalah, Tuhan mulai pulihkan tanpa saya besuk. Bukan berarti tidak berbesuk, saya juga besuk. Tapi kadang-kadang ketika saya besuk, justru jemaatnya tidak datang. Saya tanya sama Mi, kok kita sudah besuk, kok malah dia tidak datang ya? Tapi ketika saya duduk di kaki Tuhan, lingkaran keintiman, mengenal Tuhan lebih dalam dan dekat, dan menaruh rasa hormat setinggi-tingginya kepada Tuhan, menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Tuhan memberitahukan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Saya berharap jemaat juga mengalami pengalaman yang sama dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa Tuhan, saya mau sampaikan khotbah apa buat jemaat di tempat ini. Suatu ketika seorang hamba Tuhan, dia tanya sama salah satu hamba Tuhan senior, pengkhotbah yang sangat dipakai Tuhan di Amerika. Tuhan sudah pakai dia menangkan jiwa jutaan orang. Kalau nggak salah namanya D.L. Moody. Seorang hamba Tuhan muda tanya sama dia, "Pak, apa yang menjadi rahasia Bapak dipakai Tuhan dengan luar biasa? Apa yang khotbah yang paling bagus disampaikan apa?" Katanya betul. Khotbah yang paling mantap itu adalah khotbah yang dialami oleh yang menyampaikan khotbah. Ini yang membuat saya merenungkan pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Saya rindu setiap firman itu mendarat di hati saudara.